Hai, assalamualaikum semuanya, kakak-kakak, abang-abang, bapak ibu, pak de bude, pak le bule, mbah kakung, mbah putri, mbah buyut, kakung, mbah buyut putri. Hari ini kita ada di part 2 dari video yang sebelumnya udah kita upload. Kegiatan kali ini adalah kegiatan keputrian. Jadi adik-adik kita, teman-teman kita yang putri-putri ini kita undang buat kita ngadain pengajian. Pengajiannya keren banget. Kalau biasanya kita ngumpulin HP waktu pengajian, kali ini boleh bawa HP. Kalau HP-nya 2 boleh bawa semuanya, nggak apa-apa. Yang penting bawa HP-nya sendiri, bukan HP-nya teman, bukan HP-nya dari ngambil di tempat lain. HP sendiri loh ya. Nah, berikutnya ini kita bawa peralatan masak yang udah banyak banget. Kalau diperhatiin ya, ada kompor, ada kompor udah satu set, ada panggangan kayak open gitu, kemudian ada mixer, blender, ada fan tuh maksudnya buat kayak wajan gitu loh, sotel, sendok, garpu, piring, mangkok, gelas dan lain sebagainya. Itu lengkap banget di sini. Oke, di video ini di awal-awal ya kakak-kakak pembimbing kita ini mengajari bagaimana cara mengolah pisang. Jadi dengan bahan dasar pisang, belibet banget ngomongnya. Jadi dengan bahan dasar pisang ini kita bisa menghasilkan produk makanan olahan jadi yang bisa bervariasi. Variasinya banyak banget bahkan. Nah, yang kita contohkan kali ini, yang maksudnya sedang dicontohkan sama kakak-kakak dan ibu-ibu kali ini lagi membuat pisang diolah, diramu, pakai telur, pakai tepung, pakai gula, pakai pengembang dan lain sebagainya, sehingga nanti di open. Terus setelah di open jadi panas, setelah panas ya kuehnya mateng menjadi bolu dengan bahan dasar pisang. Rasanya itu pisang beneran. Jadi kalau misalkan di luaran mungkin ada orang jualan pisang, kue pisang ya, atau bolu pisang dan lain sebagainya menggunakan perasa. Kali ini enggak, kita bikin real, kita bikin ori, rasanya memang dari pisang beneran. Alat yang digunakan ini dipajang, kemudian dijelaskan step-stepnya atau tahapan-tahapannya. Kalau masak tuh harusnya begini dari awal. Misalkan kalau mau masak baca bismillah dulu, kemudian cuci tangan biar nggak kena tangan yang kotor gitu kan, dan pastikan bebas dari upil. Nah berikutnya, termasuk nih kalau mau pakai telur nih, kita kan ini lagi ngocok telur di video ini ya, itu pastikan dicuci dulu telurnya. Kenapa? Karena kadang-kadang di telurnya itu masih ada teleknya. Nggak kebayang kalau waktu mecahin kulit telurnya itu kecemplung, masih ada lincungnya yang basah di situ kan, nanti kuahnya kecampuran lincung. Nah, kita menggunakan mixer. Ini kalau nggak salah mereknya kemarin Miyako atau Cosmos ya, atau Philippe. Nah, itu biar nanti kan itu mangkoknya bisa muter sendiri juga. Jadi otomatis sambil bisa ngerjain yang lain, bisa sambil ngocok telurnya, bahan-bahan yang lain. Nah, kalau udah dicontohin sama kakak-kakak pembimbing dan ibu-ibu pembimbing tadi, berikutnya giliran si adik-adik ini. Adik-adik ini langsung praktek ke tempatnya masing-masing. Jadi mereka kembali ke grupnya masing-masing. Mereka berkelompok. Tujuannya supaya memudahkan koordinasi aja sih sebenarnya. Dan dari situ ternyata mereka bisa menghasilkan banyak sekali jenis bahan makanan walaupun mereka dalam satu tim, satu kelompok. Lihat gak? Ada yang dikukus, ada yang direbus, ada yang digoreng, ada yang dipanggang juga. Panggangnya pakai itu ya, pakai open the door. Nah, kemudian ada yang pakai loyang-loyang segitulah segala. Pokoknya banyak banget. Dan ternyata dari kegiatan seperti ini tuh mereka kegiatannya rukun banget walaupun rame ya. Dan sebenarnya ini agak gaduh sebenarnya cara seperti ini, karena komunikasi antar tim kan memang perlu ya, dan kita memaklumi kegaduhan itu. Karena memang komunikasi antar tim, antar anggota tim mau dimasak apa, jadi ngobrolnya enak. Jangan nyampe udah dikasih garam, kasih garam lagi. Waduh, nanti rasanya asin banget kayak upil. Nah, dari mereka ini kita belajar banyak bahwa ternyata dengan kerjasama tim seperti ini akan melahirkan kreativitas yang jauh lebih banyak dibandingkan kalau kerja sendirian. Nah, ini buat teman-teman yang mentok ide, kalau kerja tim seperti ini biasanya akan men-trigger ide-ide kreativitas yang sebelumnya kok nggak tahu, tiba-tiba setelah ada teman aja ngobrol tuh trigger idenya muncul, inovasinya muncul. Nah, teman-teman ini banyak sekali, jadi mereka happy dan kita memperhatikan kebahagiaan mereka, melihat mereka, mengamati mereka, mengenjoykan mereka. Melihat mereka yang begitu enjoy dengan kegiatan ini. Dari yang bahannya memang benar-benar dari nol, ada yang menggunakan kulit ya, kayak kulit lumpia gitu loh. Mungkin kakak-kakak tahu ya, kulit lumpia yang memang udah jadi mereka nggak bikin, itu beli, kemudian dijadikan sebagai baju dari si pisang tadi. Olahannya macam-macam. Walaupun secara garis besar kita menilai kebanyakan olahan pisang itu dibuat dalam rasa yang cenderung manis. Jarang ada yang asin. Rata-rata manis. Jadi memang
rasa yang di akhirnya adalah kenyang. Ya walaupun gak manis, kalau makannya banyak ya kenyang juga. Dan mereka enjoy dengan kegiatan ini, mereka berbaur dengan temannya jadi lebih akrab. Dan kita sebagai panitia memantau, jangan-jangan ada kompor yang tidak terpasang dengan baik gitu kan. Dan memang ada sih di awal kompornya ada yang ngocos, jadi berbahaya kalau nggak disegera ditangani. Alhamdulillah bisa kita tangani dan aman. Dan dari kegiatan seperti ini, kalau misalkan kakak-kakak, abang-abang, bapak ibu ada yang punya ide silahkan. Dan memang ini sebenarnya pas banget, yang momennya adalah momen menjelang bulan Ramadan. Jadi ketika mereka nanti sudah dapat keterampilan ini di GSG LDII Lampung Timur ini, mereka punya ide buat buka jajanan bukaan atau takjil menjelang buka puasa. Mereka bisa buka toko, mereka bisa buka warung di pinggir jalan itu omsetnya besar loh, jangan salah. Dan itu pernah kita bahas di video yang ada Mama Endang di situ. Nah, Mama Endang pernah cerita dalam 1 bulan itu bisa dapat omset bersih itu sekitar 30-40 juta dari jualan takjil dari bulan Ramadan. Memanfaatkan event banget kan. Dan ini sebenarnya memang kita benar-benar jemput bola memanfaatkan momen hampir bulan Ramadan. Siapa tahu nih dari kegiatan seperti ini nanti akan lahir chef-chef baru atau master chef atau head chef, kepala chef maksudnya. Siapa tahu mereka kelak akan punya toko, mereka punya toko pastry atau makanan atau kue atau jajan. Nah, siapa tahu, kita doakan. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Oh iya, di akhir sesi kita ada break sebentar ya, karena memang waktunya sholat zuhur, waktunya makan siang. Walaupun masa-masa gini juga capek juga Besti, kasihan mereka kan, waktunya makan ya makan, waktunya sholat ya sholat. Seperti adik-adik ini yang lagi makan, mereka kelaparan ternyata, dan memang ada kesempatan makan gantian sama teman yang lain. Terus waktunya sholat kita sholat, dan di akhir sesi kita melihat kebahagiaan mereka itu terpancar dari awal sampai akhir. Nah itu dia adik-adik kita, teman-teman kita, keputrian-keputrian ini. Mereka tersalurkan bakatnya, keinginannya untuk bisa memasak bareng teman-teman, untuk menyalurkan hobinya yang suka masak. Nah ini kalau bisa dijual asik banget. Di akhir sesi mereka mempresentasikan contohnya bahan apa yang mereka gunakan untuk membuat bahan makanan itu, bahan apa yang mereka buat untuk menghasilkan menu makanan itu. Misalkan pakai tepungnya berapa banyak, pakai gula, pakai kental manis, pakai creamer, pakai pecahan beling apa itu, kulit roti yang dihalusin, kemudian pakai terigu, kemudian pakai minyaknya berapa banyak, kemudian cara ngolahnya bagaimana. Nah setelah diolah jadi itu dijual dengan harga berapa. Jadi kalau misalkan dihitung, setelah dihitung-hitung nih antara modal, kemudian biaya yang dikeluarkan, waktu, tenaga dan lain sebagainya udah dihitung nih, nanti kalau dijual dapat untung berapa. Nah itu dia bagian dari kewirausahaan keputrian yang sedang kita laksanakan hari ini. Semoga ini bermanfaat, dan di endingnya kita mendengarkan nasihat dari Bapak Wakil Pembina. Ini adalah bagian program kemandirian ya, yang dilaksanakan oleh DPD LDII Kabupaten Lampung Timur untuk putra putri, deng, bukan putra putri. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan karena video ini panjang, di akhir sesi kita hanya putarkan lagu aja sebagai penutup. Barangkali kalian nanti ada yang protes, kok kemarin saya diliput foto saya nggak ada di situ Pak, video saya nggak ada di situ Pak. Waduh, biar nggak kayak gitu. Jadi sebagian besar video ini sudah kita tayangkan, dan karena durasinya terlalu panjang ya kita hanya comot-comot aja. Tapi aku yakin banget yang ada di sini udah mengcover semua yang ada di kegiatan itu. Kalau kalian ada saran, ada ide, ada kritik silahkan. Dan kita sangat berterima kasih banget kalau kalian ada yang peduli dengan video-video seperti ini. Ada yang punya ide besok lagi bikin makanan yang bahan dasarnya adalah pete misalkan. Nah iya asik banget. Pete barangkali bisa dibikin sosis, pete barangkali bisa dibikin jus, kan enak ya. Atau jengkol. Nah itu ide-ide kreatif berikutnya akan muncul seperti itu. Sekali lagi makasih banyak, dan kita doakan alhamdulillah jazakumullah khairah, semoga acara ini bisa menghasilkan pengusaha-pengusaha baru dari anak-anak dan keputri-keputrian, dari adik-adik dan putra-putri kita, sehingga mereka mapan mandiri secara ekonomi tegak, orangnya dermawan, agama lancar. Insya Allah seperti itu kalau dia paham agama. Sekali lagi kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar, dan kami akhiri alhamdulillah jazakumullah khairah, wassalam. Sampai ketemu di hari aku video berikutnya.